Sudah nampak kah? Nampak. Nampak, Bu, nampak. Kecil lah. Keren kok. Bagus. Cuman memang tidak lengkap. Halo Bapak Ibu, Ya. baru saya telepon Ibu Nazar tadi. Udah masuk ya Ibu Nazar ya? Ini saya Pak yang di Nazara ada ini. Nazara, itu ada Pak. Kenapa Pak katanya? Lanjut Pak. Lo Pak Zai, tidak ada kah? Buka mic-nya Pak. Nggak kedengaran Pak Zai. Halo Pak Zai, tidak terdengar suaranya Pak Zai. Ada kendala Ibu Najara, Veronica Najara. Suara apa namanya di laptopnya ini tidak Tidak mendukung. Oh, aktif. device. Oh, harus lihat pengaturan device-nya itu kan. Pengaturan device. Takutnya atau sinyalnya juga tidak baik kan? Kalau bisa jadi seperti itu. Ya saya beritahu sama dia dulu. Saya aja Siapa mulai yang ya. tahu tugas tuh? Saya saja Ya. ya. Karena tunggu Bu Oh, Veronica. iya, Kita dulu dimulai ya. Oke. Kita mulai. Baik anak-anak, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu. Pagi Bu. Pagi. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa, apa yang kita lakukan? Ayo. Berdoa dulu Bu. Berdoa Bu. Kita berdoa dulu ya. Nah, kita mau berdoa. Kita doanya sendiri. Oke. Kita mau berdoa. Sebelum kita berdoa, kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita berdoa. Seperti biasa, yang bertugas silahkan pimpin doa. Yang bertugas. Saya Bu. Iya, silahkan. Anwar. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur Tuhan atas berkat Tuhan kepada kami. Tuhan, kami akan memulai pelajaran agama. Hadirlah Tuhan ke hati kami, agar kami lebih memahami Dikau dalam pembelajaran agama hari ini. Beri kami kesehatan, demikian juga ibu guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Anwar ya. Ya, Sebelum Bu. kita memulai pelajaran kita, yaitu tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan, kita fokuskan diri kita dulu. Kita siapkan kondisi kita agar kita benar-benar siap untuk belajar. Posisi dalam keadaan santai, relax. Ya, tangan boleh di atas paha masing-masing. Kita tarik nafas pada hitungan ketiga, tarik. Pada hitungan ketiga, keluarkan melalui hidung. Keluarkan melalui mulut dan tarik melalui hidung. Salah ya. Oke. Sama-sama kita hitung. 1, 2, 3. Tarik nafas. Dari hidung. Tahan. 1, 2, 3. Keluarkan dari mulut. Sekali lagi. Tarik nafas dari hidung. 1, 2, 3. Tahan. Pelan-pelan keluarkan dari mulut. Oke. Bagaimana? Sudah lega? Lega, Bu. Lega Bu. Oke, kita sudah. Enak. Ini kan pelajaran agama kan pelajaran terakhir, jadi mungkin fokus kita agak sedikit berkurang. Makanya kita harus fokuskan diri kita dengan menyantaikan diri kita. Oke, kita lanjut lagi. Tadi sudah fokus, kita sudah fokuskan diri kita lanjutkan ke pelajaran kita. Oke, tadi tema kita tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Ada 2 tujuan yang ingin kita capai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita diminta untuk memahami makna panggilan dan pengutusan Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah. Bisa dilihat. Ya. Yang kedua,
kita dapat menjelaskan, peserta didik dapat menjelaskan makna perumpamaan yang diberikan Yesus dalam kitab suci. Dua tujuan pembelajaran ini yang akan ingin kita capai pada pembelajaran kita hari ini. Melalui kegiatan-kegiatan diskusi kita nanti, kegiatan tanya jawab, diharapkan tujuan pembelajaran ini dapat kita capai. Oke, kita lihat lagi. Nah, sekarang lihat dulu gambar di samping. Ada satu gambar. Dilihat. Apa sudah bisa melihat semuanya? Saya. Bisa, Bu. Oke. Lihat. Kita mengolah dulu. Kita mencari pertanyaan apa yang baik untuk gambar ini. Ada yang bisa buat pertanyaan berdasarkan gambar ini? Ada yang bisa buat pertanyaan berdasarkan gambar ini? Ya, silakan. Yakub, oke, silakan. Buat pertanyaan dari gambar ya, Bu ya? Iya, silakan. Apakah yang dilakukan oleh seorang tokoh pada gambar tersebut? Oke, satu. Apakah yang dilakukan oleh seorang tokoh pada gambar tersebut? Ada lagi yang bisa buat pertanyaan dari gambar tersebut? Saya, Bu. Ya, silakan Desi. Apa yang ditaburkan oleh orang tersebut di tanah? Apa yang ditaburkan oleh orang tersebut di tanah? Oke, satu lagi pertanyaan. Ada? Lagi, Bu, lagi. Oh, Yakub lagi. Ya, silakan. Ya. Mengapa orang tersebut menaburkan sesuatu di tanah? Untuk apa? Mengapa orang tersebut menaburkan sesuatu di tanah? Oke, kita sudah dapat 3 pertanyaan. Ya? 3 pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama, Ibu ulangi lagi. Didengarkan baik-baik. Pertanyaan yang pertama tadi, apa yang dilakukan oleh tokoh tersebut dalam gambar tersebut? Apa yang dilakukan? Ada yang bisa menjawab? Pertanyaan dari kawan tadi, Yakub kan yang bikin pertanyaan? Oke, ada yang bisa menjawab? Bu. Aku, Bu. Ya, Anwar, silahkan. Sepertinya dia menanam padi kali. Menaburkan benih. Enggak lah, masa nanam padi pakai tabur, Pak. Ya, menyemai dia. Di kampung kami gitu. Oh, begitu Nenek ya? saya gitu. Iya. Ya, Ya. oke. Seperti bahwa sedang menanam padi. Oke, dari pertanyaan 2 tadi dari Desi. Tentang sedang melakukan apa ya? Ya, apa Ya. yang Lakukan. ditebarkan di tanah itu? Oke, apa yang ditebarkan oleh tokoh yang ada di gambar tersebut? Apa yang ditebarkan? Ayo, kita belajar berpikir kritis. Biji padi ya, Bu ya? Atau biji jagung? Anwar, tadi bibit padi kata Anwar ini saya. Boleh kita lihat bibit padi, bibit boleh. Padi, Pak Anwar tadi jawabnya ya. Terus yang ketiga tadi pertanyaan dari Yakub lagi. Ayo. Kita belajar untuk berpikir. Pertanyaan dari Yakub tadi tentang benih tadi ya. Untuk apa? Untuk apa dia menabur itu? Untuk apa? Ayo. Untuk apa tokoh tersebut menabur benih? Yang jelas itu menanam di tanah yang keras. Berarti tanamannya ditanam kemungkinan seperti jagung ataupun ubi-ubian mungkin. Wih, mantap jawaban Aan ini memang boleh deh nih. Oke, jadi tujuannya mungkin untuk agar tumbuh Baik, sesuatu panen ya. nanti, Bu. Nah, Iya. tumbuh sesuatu Kayak jadi ada bisa dipanen. Oke, luar Iya, biasa Bu. sekali. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, luar biasa sekali. Kalian sudah belajar membuat pertanyaan, sudah belajar untuk menjawab pertanyaan. Itu sengaja Ibu gali dari kalian semua agar kalian itu berani untuk membuat pertanyaan dan berani untuk menjawab dan berani untuk berpikir kritis. Karena profil pelajar Pancasila kita pada pelajaran hari ini adalah tentang bernalar kritis. Ya. Jadi, Ibu simpulkan lagi, Ibu simpulkan dari jawaban kalian semua. Ya, dalam gambar tersebut ada memang tokoh sedang menaburkan benih. Sedang menaburkan benih di lahan yang bebatuan, tanah subur, dan yang gersang. Ada, lihat gambarnya, ada 3 posisi itu. Ada batuan, subur, dan lahan. Bisa dilihat kan?
Ada 3 posisi tanah di situ. Nah, penabur itu menanam di situ. Nanti akan dilihat tanaman yang ditaburkan, benih yang ditaburkan itu di lahan yang subur akan terjadi apa, yang berbatuan apa yang akan terjadi, di tanah gersang akan terjadi. Nah, apa kaitannya dengan pelajaran kita hari ini? Pelajaran kita hari ini tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Di sini perumpamaan ini ada kaitannya dengan perumpamaan yang dilakukan Yesus tentang seorang penabur, terdapat dalam kitab suci. Oke, kita lihat. Sebelum kita lihat berbagai macam perumpamaan Yesus, ada yang mungkin bisa memberikan Ibu sedikit gambaran apa sih arti perumpamaan dan mengapa Yesus mengajarkan dengan perumpamaan? 2 pertanyaan yang sebelum kita masuk. Apa arti perumpamaan dan mengapa Yesus mengajar dengan perumpamaan? Ada yang tahu apa sih perumpamaan Saya, itu? Bu. Oh iya, silakan Anwar. Saya, Bu. Ya, apa Kalau perumpamaan itu? menurutku bukan perumpamaan itu kan kayak contoh, Bu, atau ibarat gitu. Jadi Ya. gunanya itu supaya lebih mudah kayaknya, Bu. Kalau udah dikasih contoh kan orang-orang jadi mudah kayak gitu, Bu. Kalau perumpamaan yang menurut saya. Luar Kalau biasa. menurut saya, Bu, Ya, silakan. Apa tadi? kalau Ya, kondisikan kalau setiap kita mau menjawab, karena kita punya kesepakatan kelas, lupa tadi dibaca kesepakatan kelasnya. Setiap mau menjawab atau bertanya, silakan tunjuk tangan ya. Oke, Ya, Bu. mengerti? Oke, silakan. Yakub. menurut saya, Bu, ini perumpamaan itu perbandingan, Bu. Perbandingan. Oke, jadi perbandingan. Anwar tadi bilang contoh. Ada lagi? Ibu Katun? Perbandingan, contoh. Ada Bu. Apa? Silakan. Tunjuk tangan. Perumpamaan itu supaya lebih real dalam kehidupan kita, lebih dekat di dalam kehidupan kita. Itu. Oke. Perumpamaan itu real kehidupan kita. Oke. Ada yang bisa menyimpulkan dari 3 jawaban teman-temannya? Ada yang bisa bantu Ibu untuk menyimpulkannya? Dari 3 jawaban, tidak ada yang salah jawabannya. Cuman mungkin kita bisa menyimpulkan untuk mencari jawaban yang lebih tepat. Oke, ada yang bisa bantu Ibu untuk menyimpulkan 3 jawaban dari teman-temannya? Tadi contoh, perbandingan, kehidupan real. Apakah bisa digabungkan atau bagaimana? Oke, tidak ada. Oh, tidak ada, Ibu akan bantu. Kita bersama-sama. Perumpamaan itu seperti cerita. Nah, cerita itu, kalau kita bisa melihat, kalau cerita itu, kalau seseorang bercerita mungkin lebih enak kita mendengarnya, kan? Menangkap cerita daripada kita membaca buku dari A sampai Z. Lebih enak kalau kita mendengarkan cerita. Kita lebih mudah memahami cerita. Nah, cerita itu tadi dikatakan oleh Pak Anwar, dikatakan oleh Anwar sebagai contoh. Oke, memang cerita itu bisa dijadikan sebagai contoh. Dijadikan sebagai perbandingan. Oke, bisa juga dijadikan sebagai perbandingan antara kehidupan nyata dan kehidupan si A dengan kehidupan si B. Bisa juga. Nah, perumpamaan itu dalam kehidupan real. Iya. Yesus mengajar menggunakan perumpamaan memang berdasarkan kehidupan real yang terjadi pada saat itu. Nah, cerita-cerita kalau tidak berdasarkan real, mungkin itu namanya cerita dongeng. Nah, kebetulan perumpamaan ini Yesus ambil berdasarkan cerita yang terjadi atau hal-hal yang terjadi yang nyata yang di lingkungan pada saat itu. Jadi 3 jawaban dari teman-temanmu ini tidak ada yang salah, cuma dilengkapi dan bisa kita satukan. Jadi kita bisa memberi kesimpulan. Perumpamaan adalah penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa imajinatif, kiasan, simbolis, atau perbandingan. Sehingga orang yang mendengar perumpamaan dapat dengan mudah memahami dan diharapkan mampu menangkap pesan di balik perumpamaan tersebut. Oke. Tadi kita sudah melihat, kita kembali lagi, kita melihat gambar, ini kan ya.
Nah, gambar tersebut merupakan salah satu contoh perumpamaan Yesus, yaitu perumpamaan tentang seorang penabur yang bisa diambil dari Markus bab 4 ayat 3 sampai 8 dilanjutkan dengan ayat 13 sampai dengan 20. Oke. Nah, sebelum kita masuk di sini tentang contoh perumpamaan dan tentang diskusi kelompok, minggu lalu setelah pelajaran Ibu sudah membagikan link video tentang perumpamaan. Apakah sudah membuka semua videonya tentang perumpamaan? Sudah ya? Oke, sudah ya. Sudah Ibu bagikan linknya di grup kelas. Ibu memang seperti biasa, kalau setiap mau pelajaran, terakhir pelajaran, Ibu pasti akan membagikan link untuk kalian lihat dan kalian baca, sehingga pada pelajaran hari ini kita bisa siap. Video yang Ibu kirim kemarin tentang Yesus, tentang perumpamaan Yesus, yaitu tentang perumpamaan menabur benih. Itu tadi yang Ibu kirimkan. Nah, berdasarkan video tersebut, sudah dijelaskan pada awal tadi. Berdasarkan gambar tadi sudah dijelaskan. Ya. Ini. Perumpamaan itu untuk menjelaskan kerajaan Allah yang biasa diambil dalam kehidupan sehari-hari. Yesus dalam pengajarannya menggunakan perumpamaan dengan maksud agar pewartaan dan ajarannya dapat lebih mudah dimengerti. Nah, tentang penabur tadi, nanti kita akan lihat bersama-sama arti dari perumpamaan tentang tentang penabur. Seorang penabur yang diambil dari Markus bab 1 ayat 3 sampai 8 dan juga 13 ayat 20. Karena kalian sudah membaca videonya, sekarang kita akan lihat bersama-sama dengan membuka kitab suci. Semua punya kitab suci? Punya, Bu. Ya, Bu. Wajib punya kitab suci ya. Kalau tidak bawa kitab suci, itu sama juga kita tidak membawa baju kita ke sekolah. Karena pelajaran agama itu wajib membawa kitab suci. Oke. Ibu akan bagikan kalian ke dalam kelompok. Bagian kalian menjadi 3 kelompok. Ada 3 yang akan kita bahas di sini. Di sini Ibu simpan 5, tapi di sini akan ada 3. Kita akan undi, kelompok 1 dapat apa, kelompok 2 dapat apa, kelompok 3 dapat apa. Dari 5 ini. Jadi diacak ya. Oke. Kelompok pertama. Kelompok pertama diketuai oleh Desi. Silakan ambil undiannya. Oke, kelompok Desi dapat tentang apa? Lalang di antara gandum. Oke. Kelompok 2 diwakili oleh Anwar. Ya, Bu. Dapat undian nomor berapa? Dapat apa? Perumpamaan tentang apa? Perumpamaan tentang pukat. Tentang pukat. Oke, kelompok 3. Ayusman, dapat apa? Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Oh, sama dengan Desi ya? Oh, Sudah tadi, Bu. sudah. Udah saya, udah. Oh, Oke. Mutiara aja, Pak. Mutiara, Pak. oh ya, Itu. tentang harta terpendam dan mutiara berharga. Punya kita lah itu Oke. kelompok kita kan. Ya, oke. Ya, silakan masuk ke kelompok masing-masing ya. Ya, Bu. Oke. Jadi kelompok pertama tadi Desi dapat lalang dan gandum, kelompok kedua Pak Anwar dapat tentang benih kah? Oke. Kelompok Tentang yang pukat, Bu. Tentang pukat. tentang pukat, ya tentang pukat. Ya. Oke. Tentang pukat, kelompok Pak Ayusman tentang harta terpendam dan mutiara berharga. Nah, baca kitab sucinya. Baca kitab sucinya. Buka kitab sucinya. Sudah dibuka kitab sucinya? Sudah, Ya, Bu. Bu, Oke. lonceng ganti jam sudah bunyi, Bu. Kita 1 jam lagi, Bu, kita, Bu. Ya, santai saja. Oke.
tiap kelompok tadi sudah sudah membaca. Sekarang tugasnya tiap kelompok itu pertanyaan pertama sudah Ibu bagikan juga LKPD-nya. Jelaskan atau menjelaskan cerita apa tentang perumpamaan yang kalian baca tadi. Kalian jelaskan secara singkat. Terus, apa makna perumpamaan itu? 2 pertanyaan saja. Silahkan dikerjakan, ditulis, Ibu kasih waktu 15 menit. Silahkan. Ingat. Oke, silakan kita lihat dari kelompok 1. Sudah selesaikah kelompok 1? Sudah, Ibu. Kalau sudah selesai, silakan maju ke depan, presentasikan. Satu orang mungkin bisa membacakan hasil presentasinya. Dipersilahkan untuk kelompok 1. Yang lainnya mendengarkan ya. Baik, saya baca ya Bu ya. Saya presentasikan ya kelompok K1 kami. Sama cerita tentang apa? Tentang perumpamaan tentang lalat di antara gandum. Baik, maksud dari... Saya mulai ya Bu ya. Silahkan. Ya, saya mulai perumpamaan tentang ilalang di antara gandum dengan maksud adalah mengatakan bahwa tegaknya kerajaan Allah justru terjadi bila yang baik dan yang jahat bisa hidup bersama dan dengan penuh kesabaran serta kasih mendorong yang jahat menjadi baik. Itulah Ibu hasil kerja kelompok kami, kelompok 1. Oke. Terima kasih Zai sudah menyampaikan presentasi dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Luar biasa. Oke, kita lanjut di kelompok yang kedua. Kelompok 2 mana? Pukat. Kayaknya pukat tidak ada. Kita lihat pukat. Kita lihat tetap pukat ya. Sudah hampir istirahat, Bu. Oke, satu kelompok aja lagi, habis itu sudah ya. Ya, Bu. Oke, itu dari kelompok 2 tentang pukat, silahkan. Tentang pukat ya Bu. Saya Bu, pukat. Harta yang terpendam. Baik. Kerajaan Allah dalam perumpamaan tentang pukat bahwa dengan aduh nggak bisa Bu. Digantilah sama si Kristina Bu. Teman saya. Pak, apa Anwar? Oh, kelompok yang lainnya, teman saya kelompok Saya- lah, si Pak Aan. Saya tadi sama Yakub. Pak Aan, Aan silakan Aan bantu. Satu kelompok tuh harus ada kerjasamanya. Apa pertanyaannya, Bu, tadi, Bu? Tentang pukat, apa yang diceritakan pada Perumpamaan tentang Matius pukat. bab 13 ayat 47 sampai dengan 50. Cerita tentang apa dan maknanya apa? Pukat itu tentang menangkap ikan. Ya. Menangkap ikan, maknanya apa? Aku udah Bu. Ya, kita Maksudnya, Bu. harus bertolak ke tempat yang lebih dalam supaya ikan yang kita dapat lebih banyak. Oke. Gitu. Saya tambahi ya Bu. Ya, silakan Dari kelompok tambahkan. kami. Iya. Perumpamaan tentang pukat ini kan Bu, nanti bahwa pukat itu akan menangkap ikan, semua ikan. Maka nanti ikan yang baik akan dipisahkan dengan ikan yang tidak baik. Begitu. Jadi perumpamaan tentang kerajaan Allah itu bahwa akan dipisahkan yang baik
dengan yang jahat. Begitu, Bu. Iya, luar biasa sekali. Gimana dengan kelompok lain dengan jawaban dari kelompok 2 ini? Oke, Mantap, jawabannya. Setuju. Setuju. Pas. Tepuk tangan, Bu. Oke, kita lihat dari kelompok yang terakhir. Habis itu, setelah itu, tentang apa kelompoknya? Harta yang terpendam. Mutiara yang terpendam. Silakan kelompok 3. Kelompok kita ini Pak Ayus. Iya, Baik. baik. Terima kasih, Bu. Jadi, perumpamaan tentang mutiara dan harta yang Siapa itu? terpendam. Itu artinya bahwa kerajaan Allah dipandang sebagai harta yang sangat berharga. Orang yang menyambut kerajaan Allah akan berani meninggalkan segala miliknya demi kerajaan Allah. Artinya ini, harta yang terpendam ini adalah harta yang masih disembunyikan, tetapi inilah yang dicari oleh manusia. Apa itu adalah iman sendiri. Terima kasih, Bu. Luar biasa sekali. Oke, Jos Gandos. bagaimana dari kelompok lain? Oke, jawaban dari kelompok 3. Setuju. Saya setuju, Bu. Oke, tepuk tangan. Bagus sekali jawabannya, Bu. Luar biasa sekali ya. Jadi luar biasa sekali kalian sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik dan sangat-sangat baik. Kita lihat. Tadi setiap kelompok sudah memberikan hasil dari kelompoknya. Sekarang Ibu mau minta, tadi kalian sudah menyampaikan, setiap kelompok itu ada 3 kelompok. Ibu bagi menjadi 3 jenis karena kalian berdasarkan asesmen diagnostik yang Ibu berikan pada awal-awal pelajaran, ada yang kinestetik, ada yang audiovisual, ada yang istilahnya visual saja. Jadi Ibu bikin 3, nanti dikerjakan di rumah. Yang kelompok pertama, makna perumpamaan itu dibuat puisi, seperti puisi, dibikin ke dalam bentuk catatan atau tulisan indah. Kelompok yang kedua bisa dalam bentuk gambar, gambar pukat seperti apa. Kelompok yang ketiga bisa dalam bentuk video singkat, kalian videokan diri kalian dengan memberikan arti atau makna dari tentang harta yang terpendam. Nanti link videonya bisa dikirimkan ke Ibu lewat WA group. Oke, sudah mengerti dengan apa tugasnya untuk minggu depan? Oke, Udah, Bu. Oke, sip ya. Jadi itu pakai kelompok ya, bukan sendiri-sendiri yang mengerjakannya ya. Jadi tulisan cantiknya juga, siapa yang menulis cantik dibantu. Mungkin yang satu menyiapkan kertas, yang satu menyiapkan istilahnya pulpennya yang bagus, yang satu juga menggambar, mungkin siapkan juga gambar-gambarnya, gitu ya. Jadi kita bisa punya 2 konten, punya 2 produk yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran hari ini. Oke. Baik, Ibu akan bersama-sama dengan kalian, tapi bukan Ibu yang menyimpulkan, tapi kalianlah yang menyimpulkan apa yang kalian dapat pada pelajaran hari ini. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Apa yang kalian dapat pada pelajaran hari ini? Saya, Bu. Silakan Anwar. Saya harus menjadi orang yang baik dalam hidup sehari-hari supaya nanti aku masuk dalam kerajaan Allah itu. Jadi saya menjadi seperti orang yang Yesus taburkan benih, saya menerima benih itu menjadi tumbuh dan masuklah saya dalam kerajaan Allah. Saya, Bu. Itu, Saya, Bu, Bu. menurut saya. Oke, luar biasa Anwar. Ada lagi yang bisa bikin kesimpulan apa yang didapat hari ini? Saya, Bu. Ya, Yakub. Nah, kesimpulannya, Bu, supaya nanti kami ini menjadi benih yang bisa tumbuh di tempat yang subur, bisa menjadi mutiara yang berharga untuk teman-teman kami dan untuk orang tua kami. Oke, luar biasa sekali. Oke, tadi kalian sudah membuat kesimpulan untuk diri kalian sendiri.
tanpa Ibu paksa, karena sudah menjawab, sudah membuatnya. Bagi yang belum mengutarakannya bisa tuliskan di kertas masing-masing apa yang kamu dapat hari ini, dan tulisan itu bisa kamu tempelkan di kamar kamu nanti, bisa kamu lihat, oh hari ini tentang materi perumpamaan Yesus aku dapat ini. Kamu bisa tempel di kamar kamu dan kamu bisa mengingatnya. Jadi tidak perlu menghafal pelajaran kita, tinggal ingat saja. Nanti pada saat ulangan otomatis kamu bisa menjawab dengan baik, karena lebih baik mengingat daripada menghafal. Oke. Kita sudah sampai ke penghujung pertemuan kita. Kita sudah menyimpulkan, dan itu adalah kesimpulan kalian. Jadi luar biasa kesimpulannya. Dan Ibu apresiasi sekali dengan apa yang sudah kalian lakukan. Dan puji Tuhan hari ini pembelajaran kita berjalan dengan lancar, sesuai dengan apa yang kita capai. Oke. Dan kita akan masuk ke refleksi. Ya. Masuk ke refleksi. Refleksi ini akan Ibu bacakan untuk kalian dengarkan dengan baik. Ya, Ibu akan bacakan untuk kalian dengar dengan baik dan kalian renungkan dalam hati kalian dengan baik. Refleksi ini akan Ibu baca seperti membaca puisi agar kalian bisa mendengarkan dengan baik dalam situasi yang akan datang. Oke, kita dalam situasi hening. Resapkan dalam hati kita. Anak-anak yang terkasih, hari ini Yesus mengajak pada kita dengan menggunakan perumpamaan. Banyak perumpamaan yang telah Yesus sampaikan kepada kita. Apakah kita mampu menangkap pesan di balik perumpamaan itu? Sanggupkah kita melaksanakan pesan di balik perumpamaan itu? Mampukah kita meneladani Yesus untuk mewartakan sukacita melalui kata-kata kita, melalui ucapan kita? Mampukah kita membuat orang lain bersukacita, bergembira dengan ucapan kita? Dalam keheningan ini, renungkanlah semua itu. Bangunlah sebuah niat untuk lebih sering membaca kitab suci, agar dibimbing oleh Allah sendiri untuk memahami berbagai perumpamaan Yesus. Baik, itu refleksi dan renungan singkat kita. Jawab itu dalam hati kita masing-masing. Oke. Sebelum ditutup, Ibu ingatkan lagi tugasnya per kelompok. Jangan lupa dikerjakan, kumpulkan minggu depan. Dan Ibu sudah men-sharekan video untuk pertemuan berikutnya, yaitu tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui mukjizat. Sudah Ibu sharekan videonya, tolong dibaca, disimak dengan baik-baik. Di kolom komentarnya tolong beri tanggapan seperti biasa ya. Oke, biar pertemuan depan kita tinggal menjelaskan sedikit saja. Oke. Kita tutup kegiatan kita ini dengan doa penutup. Apa boleh doa penutup ini kita ganti dengan lagu? Ya? Boleh, Bu. Boleh. Ada yang tahu lagu Yesus Remember Me? Mungkin Yakub masih ingat lagu? Jesus remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Sekali lagi. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me welcome into your kingdom. Oke, terima kasih Yesus, terima kasih semuanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, silahkan disiapkan. Siap, berdiri. Siap. Yakub deh, Yakub. Oke, siap, berdiri. Ucapkan salam. Selamat
Siang, Bu. Siang, Bu. Selamat siang. Ya, salam tangan satu persatu keluar. Oke, makasih. Aduh, aku udah enggak kebelet Baik. mau pipis. Langsung komentarnya siapa ini karena waktunya Bu Dita itu lebih dari 30 menit, Bu. Ya, silakan. Oh ya ya. Itu masih Baik, bisa terima kasih. di-cut. Biarlah saya yang komentar ya Bapak Ibu. Ya. Oke. Jadi Ibu Deta tadi sudah selesai dan memang saya salut dengan penampilan kali ini dari Ibu Deta. Sintak-sintak yang ditunjukkan dalam paparan tadi, Ibu tadi kan memilih PBL, sintak-sintaknya jelas sekali dalam. Hingga tujuan pembelajaran yang mau dicapai itu dapat gitu. Ini kan masih kalau demikian nanti di dalam pelaksanaannya saya rasa sudah sangat bagus sekali. Jadi untuk penampilan ini bagus menurut saya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak. Jujur aku takut grogi aku. Nggak tahu rasanya mau kemana.